nggak sih apa yang dimaksud dengan kebijakan investasi dan modal pada koperasi? Kalau kalian belum tahu, simak video ini ya. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktivitas dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Kebijakan investasi yang dilakukan suatu perusahaan akan menentukan apakah suatu perusahaan layak melakukan investasi atau tidak. Untuk menentukan layak atau tidak layak, suatu perusahaan mengambil keputusan investasi yang perlu diperhatikan adalah aliran kas. Kebijakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena kebijakan investasi menyangkut dana yang akan digunakan untuk investasi. Jenis investasi yang akan dilakukan diharapkan memperoleh penerimaan yang dihasilkan dalam investasi tersebut, yang dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan. Penerimaan investasi yang akan diterima berasal dari proyeksi keuntungan atas investasi tersebut. Konsep utama operasional koperasi syariah adalah akad syirkah mufawadoh, yang mana usaha yang didirikan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan partisipasi dengan dana yang sama atau kontribusi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Begitu pula dalam hal keuntungan yang akan diterima ataupun kerugian yang akan ditanggung harus dibagi secara sama dan profesional. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awuna 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha ghafurur rahim, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Mengapa mengambil ayat tersebut? Yaitu karena ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang pentingnya prinsip-prinsip keadilan, kerjasama, dan transaksi yang adil. Dengan merujuk pada ayat tersebut dapat ditekankan bahwa pentingnya etika bisnis, saling membantu, dan menjaga keadilan dalam konteks koperasi. Materi yang selanjutnya yaitu permodalan dalam koperasi. Modal merupakan salah satu faktor produksi berupa uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha dan menghasilkan produksi. Produksi yang dihasilkan dapat berupa barang ataupun jasa. Modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan usaha seperti membeli bahan baku, mengurus perizinan, bahkan membayar tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41 menjelaskan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, hibah dari anggota ataupun masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan sumber lainnya yang sah. Selain modal yang tercantum pada pasal 41, dijelaskan pula pada pasal 42 bahwa koperasi dapat mendapatkan modal penyertaan. Ketentuan modal penyertaan diatur oleh pemerintah. Modal koperasi yang berasal dari sumber tersebut harus dikelola secara baik dengan memperlihatkan ketentuan seperti yang berikut ini. Yang pertama, modal koperasi harus dimanfaatkan untuk usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, balas jasa terhadap modal koperasi secara terbatas. Yang ketiga, modal koperasi diperlukan untuk membiayai usaha koperasi secara efisien. Dan yang keempat, usaha koperasi harus dapat membantu penambahan modal koperasi. Selanjutnya yaitu modal sendiri. Modal sendiri, koperasi bersumber dari simpanan anggota, dana cadangan, dan hibah. Deskripsi sumber tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok. Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dibayar satu kali selama menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dan yang kedua, simpanan wajib. Sejumlah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
Yang ketiga, simpanan sukarela. Sejumlah uang yang dititipkan anggota kepada koperasi di mana jumlah dan waktu tidak ditentukan. Selanjutnya yang keempat yaitu dana cadangan. Dana ini tidak boleh dibagikan kepada anggota meskipun terjadi pembubaran koperasi. Bila koperasi dibubarkan, dana ini dipakai untuk membayar hutang, kerugian, dan biaya penyelesaian pada koperasi. Yang terakhir yaitu hibah. Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seorang semasa hidupnya, atau bisa dari anggota maupun bukan anggota. Hibah berbentuk benda, baik bergerak maupun benda tetap. Selanjutnya yaitu model pinjaman. Modal koperasi yang bersumber dari pinjaman adalah yang pertama anggota, yang kedua koperasi lain, yang ketiga bank lembaga keuangan lainnya, yang keempat penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, yang kelima sumber lain yang sah. Khusus untuk penerbit obligasi koperasi, maka harus memenuhi persyaratan menerbitkan obligasi koperasi tersebut. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama, dalam 2 tahun buku terakhir secara berturut-turut koperasi harus memperoleh laba. Yang kedua, laporan keuangan koperasi diperiksa oleh akuntan publik atau negara untuk 2 tahun terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa syarat untuk tahun berakhir. Yang ketiga, memiliki rekomendasi dari Bank Indonesia tentang jumlah obligasi yang dapat diterbitkan jika koperasi bergerak dalam usaha perbankan. Kelemahan struktural permodalan koperasi. Koperasi memiliki kelemahan struktural permodalan koperasi dalam keuangan. Kelemahan tersebut dikarenakan yang pertama, sulit menghimpun dana internal karena jumlah simpanan anggota kecil. Yang kedua, investasi di koperasi oleh anggota tidak menguntungkan karena pembagian SHU tidak disadarkan pada investasi melainkan jumlah transaksi. Yang ketiga, tidak ada jaminan bagi investor dalam skala besar tentang keberlanjutan pengelolaan koperasi. Bring it down,